Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah. Apakah Ananda semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Itu kalau sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu minta seperti biasa, Ketua, tolong untuk memimpin doa akan belajarnya. Silahkan Ketua. Zai, silahkan. Siap, Bu. Baiklah, teman-teman semua. Siap gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana biasanya kita sebelum memulai materi pelajaran itu mengadakan literasi membaca Al-Quran. Bisa kita baca berupa ayat pendek atau juz amma. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan Quran surah Al-Fil, surah yang ke-105, terdiri dari 5 ayat. Silakan Indah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Indah. Sekarang mudah-mudahan dari ayat yang dibacakan oleh Indah itu semoga ilmunya yang kita pelajari nanti akan berupa ibadah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada semuanya. Ibu akan mengambil absen kehadiran siapa yang tidak hadir pada hari ini. Kira-kira kalau dilihat teman-temannya siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ananda semua sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan wajah yang semangat dan ceria. Semoga Ananda semua bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ada kesalahan dalam mengikuti pelajaran, contohnya ada pertengkaran dan lain sebagainya. Baiklah Ananda semuanya, seperti yang telah Ibu sampaikan minggu yang lalu, untuk bisa memahami materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sholat. Nah, maka Ibu akan mengadakan yang pertama itu tes kemampuan awal. Tes kemampuan awal itu Ibu kirimkan melalui link ke WA grup kelas kita. Lihat, kemudian dan dipahami. Sekitar waktunya 5 menit. Silahkan. Siap, Bu. Siap? Ya, Bu. Kalau sudah, Ibu tanya, apakah Nanda semuanya sudah memahami tes kemampuan awal yang sudah dibaca tadi? Mari kita pahami bersama-sama. Baiklah Anda semuanya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Siapa bisa membaca tujuannya? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Oke, silahkan, Zai. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menerapkan model problem-based learning, peserta didik mampu menguraikan hakikat sholat dalam mencegah perbuatan keji dan munkar secara baik dan benar. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu merincikan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial secara baik dan benar. Fikri melanjutkan, Bu. Berbagi. Yang ketiga, setelah mempelajari sumber belajar tentang makna sholat, peserta didik mampu merumuskan hikmah melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran,
Peserta didik mampu mengamalkan sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan baik dan benar. Sudah, Fikri? Sudah, Bu. Terima Bu. kasih kepada Zai dan Fikri yang telah membacakan bagaimana apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 4 tujuan pembelajarannya. Kemudian Ibu sampaikan kita akan membuat atau membagi kelompok untuk melanjutkan materi kita. Yang pertama, pembagian kelompoknya Afrinaldi, Dina, Citra, Zainuddin membahas tentang hakikat sholat. Kelompok 2, Akbar, Gina, Pela, dan Fikri. Itu pemahaman materi yang dibahas pada kelompoknya pemaknaan sholat. Yang ketiga, Fitri, Nike, Indah, Selfatima. Pembahasan materinya yaitu hikmah melaksanakan sholat. Dan kelompok 4, Nadia, Sri, dan Yanti Novita. Materi yang dibahas yaitu mengamalkan sholat. Nah, masing-masing kelompok dari pembahasan tersebut dikerjakan di buku latihan, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas dan kelompok lainnya menanggapi hasil ke kelompok teman yang tampil tersebut. Paham anak-anak Ibu semua bagaimana cara kerja kelompoknya? Paham, Bu. Sebelum Ananda memulai kegiatan kelompok, maka terlebih dahulu Ibu akan mengirimkan sebuah link yang Ananda pahami nanti, kemudian Ibu minta bagaimana tanggapannya terhadap video tersebut. Ibu akan kirimkan linknya sekarang, tolong ditanggapi. Silahkan dibuka linknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Udah, Bu. Udah? Oke, bagaimana hasil dari pengamatan video yang ada di link tadi? Malas, Bu. Malas bangun sholat subuh, Bu. Apalagi malas bangun sholat subuh karena mengantuk. Seharusnya, Iya. seharusnya kakaknya yang membangunkan adiknya, Bu, bukan adiknya yang membangunkan kakaknya. Ya, iya, itu benar sekali, Zai. Karena yang tertua itu yang lebih mengayomi adiknya. Adiknya memberikan contoh terbaik, Bu. Baiklah, Ananda semuanya telah mengamati video tadi. Semoga jangan sampai kita tiru untuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, Bu. Ya, Bu. Kemudian silakan kerjakan kegiatan kelompok yang telah Ibu bagikan tadi dengan ketentuannya. Yang pertama, dalam kegiatan diskusi itu tidak boleh sendiri-sendiri. Dia harus bekerja sama. Dan tidak ada yang suka menyuruh-nyuruh temannya saja. Jika ada yang ketahuan yang tidak mengikuti pembuatan tugas diskusi, maka nilainya tidak ada. Main-main nilainya akan Ibu kurangkan. Silahkan dikerjakan diskusinya. Ibu kasih waktunya sekitar 15 menit. Silahkan. Sudah, Bu. Sudah? Udah, Bu. Sudah. Apakah masing-masing kelompok itu merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Kalau begitu, Anandanya silahkan presentasikan hasil diskusi Ananda yang telah didiskusikan tadi. Kelompok siapa yang pertama dahulu? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Kelompok 2, Satu, Bu. Bu. Kelompok 2 semangat sekali ya. Baiklah, silah kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Oke, Bu. Baik, kami dari kelompok 2, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu sholat bukan kewajiban tetapi juga ladang atau wadah bagi kita untuk mempersiapkan diri atau membuat diri kita terhalang atau supaya kita tidak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, adapun dasar atau ayat yang menjelaskan kenapa kita wajib sholat, kenapa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 4 yang insya Allah dibacakan oleh teman saya Fikri. Silakan Fikri. Bu, belum bisa ngaji, Bu. Belum bisa ngaji? Belum, Baik, Bu. Bu, biarlah Akbar saya mencokan, Bu. Iya, tunggu bentar Akbar. Jadi Fikri ternyata belum bisa membaca Al-Quran ya?
Belum, Bu. Main game sih Kak Jonyo, Bu. Oh, jadi main game saja Karajonyo. Tidak ngaji mah. Benarkah itu Fikri? No. Main game saja? Nggak ada do akbarku, aku nggak ada do, Bu. Nah, Belum ada bisa ngaji, semangatnya. Bu. Baru Iqra 4, Bu. Baru Iqra 4. Kalau Iqra 4 itu baru menyambung-nyambungkan ayat ya. Iya, Bu. Jadi Fikri sudah kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 7 baru, Bu. Kelas 7. Itu bukan baru ya. Jadi kalau kita sudah kelas 7 itu kita bukan lagi kata-katanya sekolah itu bukan sekolah dasar ya Nak ya, tapi sekolah menengah pertama. Yang lain wah sudah lancar, sudah bagus, sudah indah membacakan ayatnya. Kalau Fikri bagaimana itu kira-kira rasanya? Ada merasa dirugikan? Bagaimana? Tidak, Bu. Tidak merasa dirugikan karena saya selalu belajar, Bu. Oke, selalu Saya tidak belajar malu. Selalu belajar bukan berarti kita harus langsung dapat atau bisa. Bagus sekali ya, Nak ya. Yang penting sedikit demi sedikit itu cara kita untuk membaca Al-Quran walaupun belum sama dengan yang teman yang lain, tentu kita bisa menyamakannya walaupun itu lambat ya, Nak ya. Ini mau belajar kan, Bu? Ya, intinya mau belajar dengan sungguh-sungguh dari hatinya, bukan dari paksaan orang lain, disuruh gurunya, malu karena teman yang lain, tapi dari hati. Karena Al-Quran itu apa? Apa itu Al-Quran? Pedoman hidup Pedoman umum hidup. kita. Oke, Kita. silakan. Siapa tadi yang mau membacakan tadi? Akbar aja, Bu. Ya, Akbar, silakan. Akbar, nak lo pandai ngaji tuh, Bu. Wah, Pandai, Bu. dengar itu Akbar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Dah, Bu. Udah? Baik, Ibu ulangi Udah. lagi ya cara membacanya. Ini adalah potongan ayat dari surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Isi, Karena Bu. dengan tanggapan dari kelompok lain, kelompok 1, 3, dan 4. Ada, Bu. Kelompok 1, oke silahkan kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menampilkan hasil diskusi mengenai hakikat sholat. Sholat artinya secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat berarti ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sekian, Bu. Ada tambahan dari kelompok 1? Ada, Bu. Oke, silakan. Perkataan di sini bukan bercakap-cakap dalam sholat, Bu, tapi bacaan sholat. Sedangkan perbuatan di sini yaitu seperti ruku, sujud, takbir, dan lain sebagainya, Bu. Nah, ya, bagus Zaya yang sudah menambahkan dari hasil kelompok 1. Bagaimana dari kelompok yang lain? Ada tanggapan atau saran? Ada tambahan, Bu. Oke, silahkan ditambahkan. Tambahannya sedikit aja, Bu. Ya. Harus sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasul. Sudah, Indah. Ya, Bu. Kita masuk kepada kelompok 3, silahkan. Saya, Bu. Baik, kami dari kelompok 3 terdiri dari Ibu Fitri, Nike, saya sendiri, Indah Jaya, kemudian Fatima akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk membacakan hasil diskusi dimintakan kepada Saudari Fatima. Silakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hikmah sholat. Di antaranya yang pertama, dengan melaksanakan sholat menjadikan kita menjadi seorang muslim yang disiplin waktu.
Karena sholat itu kan waktunya sudah ditentukan, Bu. Jadi dengan membiasakan sholat tepat waktu, insya Allah nanti juga bisa membuat kita disiplin waktu dalam hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua, dengan melaksanakan sholat kita terbiasa dengan kebersihan, karena sebelum melakukan sholat kita diharuskan dulu mensucikan diri kita, badan kita, dan tempat dan pakaian agar sholat yang kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali. Ada tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 4? Ada tambahannya, Bu. Ya, silahkan Zai. Mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut kepada kelompok 4. Ya, silahkan Nadia. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang hikmah tentang bagaimana cara kita untuk konsisten dalam melaksanakan sholat fardu. Itu yang pertama, kita harus sadar bahwa kita bukan siapa-siapa di dunia ini dan kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara berkomunikasi kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Yang kedua, kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin sholat. Sekian dari kelompok kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok 1, 2, dan 3? Ada tambahan atau saran dari penjelasan dari kelompok 4 tadi? Pas, Bu. Pas? Oke, Pas. baiklah. Penampilannya sudah tampilkan keempat-empatnya, maka Ibu akan menyimpulkan sedikit dari pembahasan kita tadi. Yang pertama itu yang menyatakan bahwasanya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar yang terdapat pada Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 45. Kemudian sholat itu secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah artinya semua perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baiklah, Ananda semuanya, siapa yang bisa dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Fikri, Bu. Ya, silakan Fikri. Baiklah, teman-teman semua, dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwasanya sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Sholat juga merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak terhingga diberikan kepada umatnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah jelaskan bahwasanya sholat dapat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, Bu. Sudah? Bu. Baiklah, bagus sekali kesimpulannya sama Ananda Fikri. Ibu akan menanyakan tentang pemahaman dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, maka akan Ibu kasih nilai plusnya. Pertanyaan yaitu, jelaskanlah pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Siapa cepat dia dapat nilai. Saya, Bu. Oke. Ya, Bu. Indah Jaya yang pertama sekali untuk mengangkat tangan. Silakan Lanjut, Indah. Indah. Salat secara bahasa artinya doa atau doa minta pertolongan. Kemudian salat secara istilah artinya adalah satu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Ternyata jawabannya sangat bagus dan dapat dipahami. Berarti Indah sudah paham. Kemudian, untuk tugas di rumah, Ibu akan memberikan PR pada halaman 67 yang terdapat pada buku paket. Kemudian, tolong di rumah Anda pahami materi kita untuk minggu depan, yaitu tentang zikir. Baiklah Anda semuanya, masih adakah materi hari ini yang tidak paham? Lengkap, Bu. Paham. Sudah? Paham, Bu? Sudah. Oke. Kalau sudah, berarti tidak ada lagi pertanyaan yang perlu kita bahas. Maka Ibu akan akhiri materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan Ketua untuk menutup materi kita dengan membacakan doa. Silahkan Ketua, Zai. Hai, ketua kelas.
Baiklah, kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Oke, sampai jumpa dan ibu semuanya. Iya, Bu. Bye. See you next time.